Ya, Sahabat TV kembali lagi tentunya masih di Bungkul Talk Show ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang. Jadi memang ada yang menjadi pertimbangan dalam menentukan UMP ini, itu seharusnya adanya survei lapangan ya Pak, terkait dengan kelayakan hidup. Ya, kelayakan hidup para pekerja ini sendiri. Nah, namun tadi juga disampaikan, nah bagaimana kalau dari Disnaker sendiri, apakah sudah ada sebenarnya survei lapangan seperti yang terkait Pak? Jadi gini Pak, kalau kata Bang Aizan tadi itu kan survei lapangan itu kan untuk menetapkan kebutuhan hidup layak KHL. Nah, jadi memang kita ini kan dalam perjalanan waktu ini banyaknya lahirnya aturan-aturan baru. Contohnya survei KHL ini di PP 78 tahun 2015. Lahirlah lagi PP 36 tahun 2000. Lahir lagi Permen Naker 18 tahun 2022. Nah, memang di PP 78 ini masih baru sebenarnya. Baru, dan seharusnya di tahun 2020 itu genap 5 tahun dilaksanakan survei. Yang evaluasi terhadap UMP yang kecil dan besar. Tapi di tahun 2020 itu lahirlah Omnibus Law di akhir tahun. Lahir juga PP 36 di awal tahun 2021. Di PP 36 ini tidak lagi pakai survei. Semua pakai formula. Formulanya ditentukan, datanya ditentukan. Jadi maaf tanda kutip, kita itu tinggal nginput pakai kalkulator itu worksheet-nya tuh cek keluar angka. Tinggal kita masukkan data yang dari BPS dan tidak diberikan lagi kesempatan untuk survei kepada kita, baik itu kami pemerintah, kita selaku pemerintah daerah maupun selaku pemerintah pusat. Nah, yang berhak melaksanakan survei itu di peraturan pemerintah nomor 36 itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi BPS diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan survei. Nah, jadi ya kita ini kan tidak tahu memang dalam perjalanan seperti apa. Nah, harapan ini kan kalau kita survei pembanding yang dilakukan dengan Bang Aizan kemarin itu lebih tinggi, hampir 12,5%. Ketika Apindo mengatakan survei beliau pasti lebih rendah ya, pemerintah. Nah, kadang kami pemerintah kan mengambil jalan tengah, di mana tengah antara yang tinggi dan yang rendah. Nah, tapi sekarang kan nggak lagi, semua sudah diformulasi, semua dengan pemerintah pusat dibuat aturan satu, diakomodir semua, trup jadi satu, muncullah pilihan, tidak ada pilihan ya Bang. Angka itu langsung jadi satu, tup. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Nah, jadi ya UMP tahun 2021 dan 2000 untuk UMP 2022 dan 2023 ini termasuk UMP yang ya dikatakan tidak harus banyak berpikir, tiba-tiba muncul angka gitu. Karena ya pemerintah pusat sudah membuat formulasinya seperti itu gitu. Nah, kita juga tak tahu tiba-tiba lahirlah Permen 18 yang khusus untuk penetapan UMP tahun 2023. Nah, jadi sekarang ini kan regulasinya cepat berubah-ubah dinamis. Nah, makanya ya kami selalu di Snakertran itu kan sebagai pelaksana kan ya, ayo kita sama laksanakan aja apa perintah dari pemerintah pusat. Kalau memang pemerintah pusat mengatakan seperti ini petunjuk pelaksanaannya, ya kami laksanakan seperti itu. Karena tidak mungkin kami selaku pemerintah kan di luar dari aturan. Mungkin itu. Berarti memang sudah ada garis merah dari kementerian juga ya Pak ya, terkait dengan penentuan upah minimum ini seperti itu. Yang dimana tadi Bapak Aizan sendiri menyampaikan ini setiap provinsi padahal berbeda-beda juga ya Pak ya, kebutuhan dan kelayakan para pekerja ini sendiri seperti itu. Pak, kalau dari Pak Aizan Pak, untuk menentukan upah minimum ini sendiri itu sebenarnya yang harusnya terlibat tuh siapa saja Pak yang ada di dalam? Ya, sebenarnya di pimpinan daerah sebenarnya kan. Makanya pasti layaknya memang gubernur yang hadir di sini, jadi biar enak kan. Kalau gubernur kan bisa mengeluarkan sebuah kebijakan sebenarnya, diskresi kan. Kalau Bung Okta ini ya nggak sampai ke situ levelnya. Artinya dia, itulah bahasa mereka, mengikuti apa
yang disampaikan kalau pusat ya kan. Kalau gubernur berbeda lagi, dia harus berani mengambil sebuah kebijakan yang berbeda. Karena itu makanya saya cuma mengingatkan ke teman-teman ini kan di dalam sebelum kita menetapkan persoalan upah itu di pemerintah itu kan ada OPD yang lain seperti di pertanian, perdagangan, dari Bapeda dan segala macam itu hadir juga di dalam rapat itu. Makanya kemarin saya tekankan hasil survei dari teman-teman pemerintah itu seperti apa, sehingga baru kita sampaikan di dalam rapat. Jangan itu bersandar ke kami, betul di dalam menetapkan kebijakan itu antara pekerja dengan pengusaha. Namun di tengah-tengahnya ada pemerintah. Nah perannya seperti apa? Seharusnya peran itu juga diambil oleh pihak pemerintah melalui mungkin semacam instruksi dari gubernur seperti apa kita menetapkan formula upah itu. Nah di sekarang ini ada beberapa hal di hambatan kita ini kan. Kita selalu rapat itu menetapkan formula soal upah pekerja ini itu di akhir tahun. Seharusnya itu dievaluasi di dalam setiap 2 bulan 1 kali. Jadi ya, paling tidak ada waktu ruangnya, space-nya itu 6 bulan itu 1 tahun itu 6 kali rapat. Nah disitulah sebenarnya dibicarakan secara terus-menerus. Kalau kita mau survei ya kita survei. Walaupun di dalam aturan ininya adalah BPS. BPS kan bagian daripada dalam pengupahan juga di samping kami pekerja pengusaha dan pemerintah, di situ juga ada BPS dan juga ada ahli dari perguruan tinggi, akademisi ya kan. Nah seharusnya itu yang bersama-sama kita ini seperti apa? Nggak mesti mentok di aturan undang-undang, kebijakan itu harus berani kita buat. Nah makanya nanti pada saat rapat itu kalau kita sudah melakukan secara sama-sama, maka ada saling pengertiannya di dalam sebelum menetapkan sebuah keputusan. Jadi gubernur langsung membuat keputusan karena hasil rapatnya sudah berjenjang dan bertingkat sesuai dengan aturan itu, paling tidak 2 bulan 1 kali minimal itu sudah harus digelar rapat. Nah kendala kita ini rapat jarang dilakukan, kadang-kadang rapat secara maraton, ini yang kurang pasnya. Makanya ini saya menyarankan nanti ke depannya untuk pemerintah Pak Rohidin ini kan masih menjabat sekarang ini, jadi paling tidak cobalah diberi warna dalam pengupahan itu, karena itu kewajiban setiap provinsi. Di samping itu bukan hanya di soal upah, belum lagi kita berbicara soal struktur. Kalau Pak Okta tadi ada namanya susu itu struktur skala upah, itu juga wajib dilakukan oleh pengusaha ya kan. Berapa gaji masing-masing orang itu di dalam struktur itu. Nah pertanyaannya sekarang sudah dilakukan atau tidak bagi pengusaha di Provinsi Bengkulu. Kemudian bagaimana data filenya di Disnaker ya kan, sistem pengawasannya seperti apa, sehingga nanti kalaulah upah itu skala nasional dia rendah, cuman kalau ada struktur skala upah tidak ada bersoal lagi, karena mereka sudah rapat secara bipartit di masing-masing perusahaan dan di masing-masing pekerja yang ada di tempat mereka bekerja itu, sehingga semuanya bisa dibicarakan ya kan sebelum di akhir tahun. Di awal tahun mereka sudah harus menyusun itu. Nah itu yang penting dievaluasi ke depannya. Di samping rapat soal ini juga harus dilakukan secara periodik. Jadi tidak perlu menumpuk waktu rapat di akhir tahun. Itu ininya. Baik Pak. Mohon maaf, ini izin. Berarti tadi Bapak sampaikan bahwasanya berarti pemerintah daerah sendiri ini juga bisa membuat kebijakan baru ya Pak, terlepas dari memang adanya formula tadi yang diberikan dari Kementerian Pusat. Diskresi di mana-mana. Makanya kita contoh soal perdebatan itu kemarin, terlepas dari digugat atau tidak terhadap keputusan itu, apa yang dilakukan DKI dan beberapa daerah yang lain, itu kan mereka keluar jalur apa yang sudah ditetapkan secara nasional. Nah harusnya seperti itu kita lakukan. Makanya dasarnya itu adalah survei ke lokasi itu secara simultan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Nah waktu inilah kita manfaatkan untuk melakukan itu setiap 2 bulan sekali evaluasi. Baik. Seperti itu ininya harusnya. Baik. Nanti kita akan bahas lagi ini lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum itu sendiri ya Pak ya, dan juga nanti UMK kita akan bahas juga mengenai UMK. Namun kita rehat sejenak sana BTV, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Bengkulu Talk Show.